Hanya dengan perkembangan yang ada, kita bisa menilai bahwa dunia ini bukan tempat kita yang sejati. Kita bisa menilai bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman dan tentram. Anda bisa bayangkan virus corona COVID-19 sedang diperjuangkan oleh para medis dan pakar virolog supaya kita bebas muncul mutasi virus corona yang namanya Omicron. Omicron baru mulai menjajah dan baru mulai tersebar ke berbagai belahan bumi. Sudah muncul lagi yang baru namanya Flukron, itu combine atau campur dalam, ada campuran dari dua, yaitu flu dan corona. Flukron masih orang pikir-pikir, para medis masih pikir bagaimana dapat obatnya. Sudah ada ihu yang sangat kejam. Jadi dunia ini memang bukan tempat kita. Dunia ini memang bukan tempat tentram, aman, damai. Dunia ini bukanlah tempat yang memberi kita rasa aman. Oleh karena itu pada minggu kedua 2022 saya mau kita semua ikut merenungkan how we walking with God in 2022. Bagaimana kita harus bisa jalan dengan Tuhan di dalam tahun 2022 ini. Nah, untuk itu saya mau baca dulu apa yang dicatat dalam Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Apa yang Tuhan bicara kepada bangsa Israel yang pada saat itu sudah terpecah menjadi dua kelompok kerajaan, yaitu kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel, yang ibu kotanya adalah Samaria, yang dihuni oleh 10 suku, Ruben dengan saudara-saudaranya yang lain. Lalu kerajaan selatan yang dihuni oleh 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, yang disebut dengan kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Dan Amos ini sebenarnya bukanlah seorang nabi yang terkenal. Dia adalah seorang peternak kambing domba. He is the shepherd of sheep. Dan juga dia adalah pemungut buah ara hutan, forage figs picker, pemungut buah ara hutan. Dia tinggal juga bukan di kota, dia tinggal 16 km di sebelah selatan kota Yerusalem, di desa yang bernama Tekoa. Ketika Tuhan panggil si tukang gembala domba dan pemilik buah ara hutan untuk menyampaikan suara Tuhan sebagai seorang nabi hampir 800 tahun sebelum Kristus lahir. Dalam ayat yang ketiga, pasal yang ketiga Amos, dia bilang, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?
Ini pertama menyangkut dua kerajaan. Yang pertama satu kerajaan Israel lalu pecah menjadi dua, lalu mereka bermusuhan bertahun-tahun, membantai satu dengan yang lain bertahun-tahun. Begitu banyak korban, mereka tidak bisa jalan bersama-sama. Mereka tidak ada kesepakatan untuk damai. Makanya Tuhan pakai Amos. Dia bilang pasti tidak bisa jalan sama-sama dua kerajaan ini kalau mereka tidak buat sebuah kesepakatan. Kalau mereka tidak buat satu perjanjian, maka mereka tidak bisa jalan sama-sama sampai mati. Nanti mereka bermusuhan, berperang, dan hasil daripada tidak kerja bersama-sama, tidak ada kesepakatan untuk hidup bersama-sama, jalan bersama-sama, maka yang ada adalah kerugian besar. Yang ada adalah korban nyawa, yang ada adalah korban harta kekayaan, yang ada adalah hubungan yang terus retak. Bapak Ibu bisa bayangkan, sampai Tuhan Yesus datang, dua kerajaan ini belum bisa berdamai. Kita masih ingat Yohanes pasal 4 ketika Yesus mau pergi ke Galilea, pergi ke Nazaret, pergi ke Kapernaum. Kan kebiasaannya mesti lewat Yeriko, masuk, kalau sekarang masuk daerah Yordania, baru belok ke sebelah barat. Di utara daripada laut mata Danau Galilea baru masuk. Tapi dalam Yohanes pasal 4 Yesus jalan melintasi daerah musuh, yaitu kerajaan utara yang ibu kotanya Samaria. Dan kita tahu waktu masuk daerah musuh, murid-murid buat alasan pergi belanja makanan minuman. Sebenarnya dalam pemahaman teologisnya mereka penuh ketakutan karena mereka masuk daerah yang belum ada kesepakatan damai, yang belum ada kesepakatan hidup jalan sama-sama. Dan ini daerah musuh. Demikian juga saya pernah singgung dalam khotbah Natal ketika Maria dan Yusuf mengadakan perjalanan ke Bethlehem. Mereka tidak mengadakan perjalanan jalan pintas, jalan lurus melewati tanah Samaria, tapi mereka harus membelok ke sebelah timur dari Danau Tiberias, lalu baru jalan ke sebelah selatan melalui negeri yang sekarang disebut Kerajaan Yordania, turun sampai di Yeriko, baru naik ke Yerusalem, ke sebelah barat lagi ke Yerusalem, lalu baru 9,5 kilometer menuju ke Bethlehem. Jadi itu bukan jalan 1 minggu, pasti itu jalan cukup lama. Karena ada permusuhan, begitu banyak kerugian yang terjadi. Sehingga Tuhan menyampaikan kepada Amos bahasa yang sangat menarik, bahasa yang sangat memukul. Menariknya yaitu memukul kedua kerajaan ini sebenarnya. Sebab Amos ini hidup di antara dua kerajaan ini. Pada saat itu Usia sebagai raja kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, sedangkan Yerobeam waktu itu raja kerajaan utara. Jadi sebenarnya yang dibilang ini menyangkut kedua bangsa ini dan kedua raja ini. Bagaimana kamu bisa jalan sama-sama kalau kamu belum bisa buat satu kesepakatan, belum bisa buat satu janji untuk tidak bermusuhan, untuk tidak lagi berperang, untuk tidak lagi saling membantai, membunuh, untuk tidak lagi merusak hubungan terus-menerus, dan tidak bisa terjadi kawin-mawin di antara kita. Dengan bahasa yang sangat puitis, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Dan lebih daripada itu, sebenarnya Amos sebagai nabi yang kurang dikenal itu dipakai Tuhan karena latar belakangnya
adalah seorang gembala dan pemungut buah ara. Bukan. Untuk menyadarkan kepada poin yang paling urgen dan penting, yaitu bagaimana kalau permusuhan itu jalan terus, bagaimana dengan hubungan Anda dengan Tuhan? Lalu apakah Anda bisa jalan sama-sama dengan Tuhan kalau belum bikin beres atau buat sebuah kesepakatan? Kerajaan di utara mencela kerajaan yang di selatan bahwa Yerusalem bukan tempat ibadah. Kerajaan di selatan mengatakan bukan di Gunung Ebal dan di Gunung Gerizim tempat beribadah. Dua-dua mempertahankan posisi masing-masing, saling mempersalahkan, saling membenarkan diri. Lalu bagaimana mereka bisa jalan sama-sama? Dan posisi ini, keadaan ini sebenarnya menyangkut paut. Yang kelihatan saja sudah tidak ada hubungan kerja yang baik, tidak ada kesepakatan yang baik, apalagi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Allah. Sudah pasti kalau yang kelihatan sudah tidak beres, pasti dengan yang tidak kelihatan lebih tidak beres lagi. Maka itu Tuhan pakai Amos. Bisakah dua orang jalan sama-sama? Bisakah mereka bersepakat kalau mereka belum buat sebuah komitmen, belum buat sebuah janji, belum buat sebuah kesepakatan untuk hidup berdampingan, untuk hidup sama-sama, untuk jalan sama-sama? Saya mau bilang pada sore hari ini, ketika kita belum membuat sebuah kesepakatan dengan pihak Tuhan secara benar dan baik, sulit kita jalan sama-sama di 2022. Dan kalau kita tidak jalan sama-sama, maka itu sama dengan berjalan tanpa ada pegangan, berjalan tanpa ada penolong, berjalan tanpa ada dukungan, berjalan tanpa ada perlindungan dan proteksi, berjalan yang tidak tahu arah kita kemana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tidak bisa berjalan bersama-sama kecuali ada kesepakatan. Dalam bahasa sekulernya dia bilang joint venture. Joint venture itu artinya buat kesepakatan. Sebuah kesepakatan antara dua belah pihak. Kesepakatan kerja, kesempatan jalan sama-sama, kesepakatan untuk hidup bersama. Seperti orang berpacaran mesti ada kesepakatan untuk menjadi suami istri, untuk jalan sama-sama, hidup sama-sama. Dunia sekuler seperti orang buat joint venture kerja, satu negara dengan negara yang lain, satu perusahaan dengan satu perusahaan yang lain, satu wadah dengan wadah yang lain, satu instansi dengan satu instansi yang lain, buat kesepakatan untuk jalan sama-sama, untuk kerja sama-sama, untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Dalam kesepakatan atau joint venture itu biasanya berisi tentang rincian-rincian menyangkut kewajiban kedua belah pihak, hak dari kedua belah pihak. Lalu beberapa regulasi ada di dalamnya atau aturan ada di dalamnya yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Setelah disetujui, ditandatangani, desain, barulah mereka bisa jalan sama-sama. Amos pasal 3 ayat 3 berkata, can't walk together except by or they be agreed. Berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum mengadakan kesepakatan atau janji. Tentu tidak. Mesti sudah punya kesepakatan, sudah mesti punya ada joint venture.
dan mesti punya ada ikatan janji satu dengan yang lain secara tertulis lalu ditandatangan oleh kedua belah pihak, baru mereka jalan sama-sama. Sebab di dalamnya dibuat kewajiban dari kedua belah pihak, di dalamnya dibuat hak daripada kedua belah pihak. Nah, sekarang kita mau jalan dengan Tuhan, kita mesti bikin joint venture, kita mesti bikin kesepakatan dengan Tuhan. Apa kewajiban kami, apa hak kami, apa kewajiban Tuhan, dan apa hak daripada Tuhan atas hidup ini. Kalau kita tidak bisa jalan sama-sama, sisa 156 hari ini, jangan sampai kita tidak jalan sama-sama. Sisa 50 minggu ini, jangan sampai kita tidak jalan sama-sama. Dan kalau kita tidak jalan sama-sama, sekali lagi, yang ada hanya kerugian besar. Nah, secara sekuler, ini dia persyaratan daripada joint venture atau buat kesepakatan dari dua belah pihak. Pihak satu perusahaan dengan perusahaan lain, pihak dari seseorang kepada seseorang yang lain, dari satu negara kepada negara yang lain. Ini daftar isinya, ini table of contents daripada kesepakatan itu. Pertama perlu ada pertanyaan di dalam membuat kesepakatan ini, yaitu kenapa kita harus buat kesepakatan? Biasanya satu perusahaan ini dan perusahaan ini mereka buat kesepakatan karena mereka ingin potensi dari perusahaan ini dan potensi dari perusahaan ini digabungkan, supaya kalau modalnya hanya 100 juta, di sini 100 juta, mungkin kerjanya tidak terlalu efektif. Kalau di-combine, diingat, maka menjadi modal yang besar dan mereka bisa punya sumber daya yang cukup besar. Berarti dua-dua mesti ada potensi, dua-dua mesti punya sumber daya. Jadi mengapa harus buat itu? Yaitu menggabungkan potensi untuk terjadi apa yang disebut double potensi, double kekuatan, double kapasitas, double modal, double semua. Menggabungkan keahlian. Jadi ini perusahaan punya ahli, oh dia ternak hewan, atau dia ahli pelihara binatang, oh ini satu punya ahli adalah pemasaran. Nah, itu digabungkan supaya ada double potensi dan efektif. Jadi semua berkembang dengan baik. Jadi dua-dua mesti ada potensi. Hal yang harus diperhatikan dalam joint venture, dan buat kesepakatan itu tujuannya apa? Pasti tujuannya kehidupan lebih baik, kehidupan makmur, kehidupan lebih baik dari hari kemarin, atau perusahaannya lebih baik dari hari tahun yang lalu, karena sudah berjalan bersama-sama dengan orang yang memiliki potensi, kemampuan, keahlian, sehingga goal ke depannya, tujuan ke depannya itu adalah masa depan yang lebih baik dari perusahaan yang combine atau membuat kesepakatan itu. Lalu biasanya juga secara dunia sekuler, mereka membuat kesepakatan, mereka membuat keputusan. Durasinya berapa lama? 2 tahun, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu. Biasa juga dengan sekolah-sekolah universitas yang satu dan universitas yang satu membuat kesepakatan kerjasama di bidang pendidikan untuk apa? Untuk meningkatkan sistem pendidikan, cara dan segala macam pemindahan pengetahuan dari satu universitas kepada universitas yang lain. Berarti mendatangkan hasilnya, tujuannya, durasinya itu perlu ditetapkan waktunya berapa lama. Secara sekuler biasanya ada waktu 1 tahun, 2 tahun, ada yang hanya beberapa bulan saja. Lalu maksud buat kesepakatan untuk kerjasama, jalan sama-sama itu bukan untuk rugi, tapi untuk mengadakan sebuah usaha pekerjaan yang jauh lebih baik, lalu akan mendapatkan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan potensi, sesuai dengan harta, sesuai
Jadi umpama saya buat kesepakatan dengan kesepakatan kerja dengan Bapak Daun. Bapak Daun punya modal 100 juta, saya 25 juta saja. Maka tergabung 125 juta. Waktu terjadi pembagian profit atau keuntungan, kan saya hanya dapat bahagian sesuai dengan modal saya atau potensi saya 25 juta, tapi Bapak Daun akan dapat lebih banyak. Jadi ada pembagian profit. Berbicara mengenai maksud daripada kesepakatan itu supaya ada keuntungan, ada profit. Nah, profitnya dari dua kelompok ini. Kalau ini besar dia punya modal, ini kecil, maka yang kecil dapat keuntungan kecil, yang besar dapat keuntungan besar. Lalu manfaat-manfaat adalah kita bekerja lebih baik. Kedua, modal usaha makin besar dan bertambahnya keuntungan bagi kita semua, atau bagi dua perusahaan, atau bagi dua instansi, atau bagi dua universitas, atau bagi dua CV atau PT yang bekerja sama. Jadi saya mau antar kita bahwa ketika kita mau buat kesepakatan dengan seseorang, kedua belah pihak mesti punya SDM, kedua belah pihak mesti punya potensi, kedua belah pihak mesti punya aset, kedua belah pihak mesti punya keahlian. Harus digabungkan. Tidak ada orang, tidak ada CV atau PT atau instansi atau negara yang mau buat kesepakatan kerja untuk memandang keuntungan ke depan dengan membagi profit di antara mereka yang lebih besar, dengan mau membuat kesepakatan dengan orang atau dengan negara atau dengan CV atau PT yang tidak ada sumber daya, yang tidak ada uang, yang tidak ada harta, yang tidak ada aset. Pasti dia tidak mau. Anda lihat itu Freeport, Amerika buat joint venture, kesepakatan karena ada aset emas tambang yang mungkin sampai Tuhan Yesus datang tidak habis-habis, sehingga durasinya cukup lama. Bahkan sudah habis durasi waktunya, diminta perpanjang. Dan dulu hasilnya karena Indonesia punya saham kecil, jadi dapat kecil saja. Tapi sekarang Jokowi sudah ambil 51% lebih, atau 52%, jadi kita dapat lebih banyak. Amerika tidak akan membuat satu joint venture dengan satu pulau yang tidak ada hasil apa-apa. Tidak ada SDM di sana, tidak ada sumber daya alam, tidak ada SDA di sana, tidak ada kekayaan di sana. Buat apa dia bikin kerjasama untuk jalan sama-sama dan akhirnya tidak ada untung apa-apa? Jadi biasanya orang membuat kerjasama itu adalah kedua belah pihak mesti ada potensi, kedua belah pihak mesti ada aset. Nah, saya sudah beri panjang lebar tentang kerjasama untuk jalan sama-sama, joint venture untuk jalan sama-sama. Dan Amos pasal 3 ayat 3 dibilang, mungkinkah orang jalan sama-sama kalau belum buat sebuah joint venture, sebelum membuat sebuah kesepakatan? Mungkinkah kerajaan utara dan selatan bisa kembali pulih jalan sama-sama kalau mereka tidak buat kesepakatan damai, kerja sama-sama, jalan sama-sama? Mungkinkah kedua kerajaan ini bisa jalan dengan Tuhan karena yang kelihatan belum berdamai, belum ada joint venture? Dan mungkinkah dia bisa berjalan sama-sama dengan Tuhan sebab yang kelihatan tidak dilaksanakan? Pasti yang tidak kelihatan lebih parah lagi. (2022) kita semua mau jalan sama-sama dengan Tuhan di 2022 ini. We have decided to walk together with God in 2022. But are you ready to make joint venture with God? 2022 kita akan jalan sama-sama dengan Tuhan. Tapi
Apakah kami sudah siap membuat kesepakatan dengan Tuhan? Apa kita punya sumber daya? Apa kita punya keahlian? Apa kita punya tujuan? Berapa lama kita mesti jalan sama-sama dengan Tuhan? Apa yang kita mau kerjakan bersama-sama dengan Tuhan selama masih hidup? Struktur usaha apa? Berapa besar pembagian? Tuhan dapat berapa, saya dapat berapa dalam perjalanan sama-sama? Pembagian daripada joint venture hasilnya itu. Kira-kira pekerjaan baik apa yang kita kerjakan nanti ketika kita jadi satu dengan Tuhan dalam berjalan bersama-sama? Bagaimana dengan modal usaha, kesempatan kita jalan dengan Tuhan? Berapa modal kita dan berapa modal Tuhan dalam hidup kita? Lalu hitung-hitung berapa banyak keuntungan yang kita harus dapatkan dalam perjalanan bersama-sama. Kita pikir sendiri, kita punya potensi apa. Tapi mari saya antar kita untuk melihat sebenarnya kita punya potensi apa. Kita tidak punya apa-apa. Kejadian pasal 3, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia hanya punya belukar duri, manusia hanya punya tanah tandus, manusia sebentar mati dan tidak punya apa-apa, hilang dari segala kekayaan, potensi, hilang dari segala kemampuan, tidak punya apa-apa. Jadi saya juga mau bilang kepada kita, tubuh saudara dan saya bukan milik kita. Roh saudara dan saya bukan milik kita. Jiwa saudara dan saya bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Kecerdasan, kepintaran, kearifan, kedudukan, pangkat, semua yang ada bukan milik kita. Semua titipan dari Tuhan. Harta kita, kekayaan kita, aset kita, uang kita, emas kita, rumah kita, duit di bank segala hanya titipan, bukan milik kita. Sampai suami pun bukan milik kita, bukan milik istri. Walaupun istri suka omong bilang itu beta pun suami, lu boleh omong. Tapi Tuhan bilang tidak, itu saya punya, bukan lu punya. Lu hanya dititip suami saja. Istri juga bukan suami punya, hanya dititip saja. Buktinya kalau Tuhan ambil istri, lagi siapa yang jago untuk tahan sama Tuhan? Bilang, ini saya punya. Tidak ada, karena itu Tuhan punya, tidak ada yang bisa. Titipan, demikian suami, demikian istri. Anak-anak juga bukan milikmu, adalah titipan. Jadi, ternyata kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Napas juga bukan kita punya. Semua bukan kita punya. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa, digambarkan dalam Wahyu pasal 3. Saya baca, karena engkau berkata, kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, oh sebenarnya engkau melarang, malam, miskin, buta, dan telanjang, tidak ada apa-apa. And you do not know that you are wretched, you are miserable, you are poor, you are blind, you are naked. Tidak punya apa. Lalu kalau ikut peraturan sekuler, kamu mau buat joint venture, setidak-tidaknya pihak yang satu ada SDM, ada SDA, ada aset, ada kemampuannya. Lalu yang satu juga begitu di-combine, dijadikan satu sehingga jadi kuat, besar dan lain-lain. Tapi lihat dari sisi rohani kita tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa joint venture? Buat kesepakatan dengan Tuhan yang punya segala sesuatu. Tadi saya katakan, tidak ada perusahaan yang punya segala sesuatu mau joint venture
Segala Tuhan punya dititipkan kepada kita. Kita ini tempat dititipkan sesuatu. Harta, kekayaan, emas, perak, uang yang di mana, tanah, rumah, semua titipan, bukan saudara punya. Sebab kalau saudara punya, saudara mati, saudara angkat bawah. Tapi kalau saudara mati, saudara tidak bawa. Itu membuktikan bahwa kita tidak punya apa-apa. Lalu ditegaskan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17. You and me, poor, blind, and naked, miserable, melarat, miskin, tidak ada apa-apa, telanjang, buta. Ada potensi apa pada kita? Bisakah kita membuat kesepakatan dengan Tuhan? Dari dunia sekuler, kalau kita mau banding ke dalam dunia ilahiyah, kita lihat dunia sekuler tidak mungkin. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan mau jalan sama-sama dengan kita, meskipun kita tidak menandatangani kesepakatan itu karena kita tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan menandatangani di Golgota sempurna selesai. Dia membuat keputusan sepihak untuk membuat joint venture dengan yang melarat, miskin, tidak ada SDA, tidak ada SDM, tidak ada potensi, tidak ada apa-apa, melarat, miskin, telanjang. Ini yang disebut kasih karunia. Berikan sanjungan yang terbaik sehingga kita bisa jalan sama-sama di 2022 ini. Bukan karena kita punya sumber daya, bukan karena kita punya kemampuan, bukan karena kita punya segala sesuatu sehingga Tuhan mau joint venture dengan kita. Kita mau joint venture dengan Tuhan karena kita ada punya potensi. Tidak punya. Di Golgota ia sign kesepakatan ini dengan tinta darah bahwa saya berjalan bersama mereka. Semua karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tidak ada apa-apa kita telanjang, miskin, buta, melarat, tetapi pemberian Allah. Jadi Amos pasal 3 ayat 3 itu dia menyampaikan sebuah kalimat puitis yang sangat menarik yang harus dipahami oleh dua raja. Raja Uzia adalah raja kerajaan selatan dan raja Yerobeam kerajaan utara. Bagaimana kamu dua bisa jalan sama-sama kalau membuat kesepakatan damai dengan juga rakyatmu 10 suku di utara dengan 2 suku di selatan? Bagaimana bisa jalan sama-sama kalau tidak ada kesepakatan? Lebih daripada itu, kalau di antara kamu yang kelihatan sudah tidak bisa buat kesepakatan, bagaimana dengan Tuhan kamu bisa buat kesepakatan untuk bisa jalan sama-sama dan bisa mendapatkan profit, keuntungan, balikan. Dilihat dari posisi kita, keberadaan kita, melarat, miskin. You don't know that you are wretched, tidak kuat, miserable, melarat, poor, miskin, blind, buta, naked, telanjang. No anything good in our life. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita. Tapi sekali lagi, karena kasih karunia, ia tidak memperhitungkan keadaan nol kita, keadaan yang tidak ada apa-apa. Dia setiap tanda tangan kesepakatan ini.
Sekali lagi dengan tinta darah di Golgota. Meskipun kita tidak punya apa-apa, dia mau jalan sama-sama dengan kita. Dia membuat janji. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ia menandatanganinya di dalam kesepakatan atau joint venture itu dengan kita. Dengan pertama, ia memberi pengampunan, ia memberi keselamatan, ia memberikan kehidupan kekal, ia memberikan hikmat kearifan, ia memberikan penyertaannya, ia menyembuhkan yang sakit, selalu melindungi umatnya, menolong dalam kesesakan, dan mengeluarkan dari kegelapan masa lalu, memenuhi seluruh kebutuhan kita dan masalah finansial kita. Bahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 20b, dia berkata, "And lo, I am with you always, even to the end of the age." Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anda lihat, joint venture itu ditandatangani oleh Kristus sendiri. Dia mengambil keputusan sendiri dan profitnya dia bagi kasih kita di saat kita punya modal nol. Kita tidak punya hak dapat berbagian profit. Tapi 9 catatan yang saya sampaikan, dia berikan profit itu kepada kita, keuntungan itu kepada kita, penyertaannya, durasinya bukan 1-2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Penyertaannya, pemberiannya, pemulihannya, penjagaannya untuk selama-lamanya. Pembagian keuntungan ini dikasih kepada kita yang tidak ada saham, yang tidak ada andil, yang tidak ada apa-apa sekalipun. Yesus setiap tanda tangan bahwa tetap saya jalan sama-sama dengan mereka. Keuntungannya saya bagi mereka, walaupun mereka tidak mempunyai hak untuk mendapatkan profit itu. Aku bagi mereka. Oleh karena itu, di awal dari 2022 ini, saya sebagai imam kami dan abdi Allah ajak kita semua, mari kita lebih mengasihi dia, karena dia melakukan semuanya untuk kebaikan kita dan mau jalan sama-sama dengan kita. Tak perlu takut dan gentar apapun yang akan mendera dan menerpa kita di 2022, karena ia berjanji, "Lo, I with you always till the end of the world." Sampai pada akhir ujung daripada perjalanan bumi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Jaminan Tuhan bagi Yosua melalui mulut Musa. Dalam Yosua pasal 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya kita terus berkemenangan, pembagian profit kemenangan, keuntungan kemenangan. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan saya pikir ayat ini tepat untuk kita. Meskipun kita tidak ada saham untuk kerjasama joint venture dengan Tuhan. Karena memang kita harus joint venture dengan mesti ada modal, tapi kita tidak punya modal. Tuhan pemilik segala-galanya, dia yang menandatanganinya, dan dia bilang, meskipun engkau tidak punya, aku mau jalan dengan kamu, dan keuntungannya saya mau bagi buat kamu. Besar